Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Pendidikan Matematika akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap belajar semuanya? Siap. Ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita pimpin doa dulu ya. Sok silahkan Ciela pimpin doa dulu Ciela. Iya Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Oke. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul pada kali ini. Tetap semangat semuanya, masih semangat? Masih. Harus semangat. Semangat belajar itu sangat penting ya, terutama dalam pembelajaran daring ini. Meskipun kalian tidak ada yang mengawasi, tapi tetap harus semangat belajar. Ketika ada guru yang memberi tugas, jangan nunggu dulu gurunya. Ayo kumpulin gitu. Ketika guru memberikan tugas batasnya sampai hari ini jam sekian, ayo kerjakan. Ini kalian sudah pada dewasa, jadi harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Absen untuk hari ini hadir ya, mungkin karena terkendala jaringan dan sebagainya. Tadi sudah banyak yang ngechat ke ibu. Hadir di sini hanya ada 10 orang, tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Kita ya, bukan cuma kalian yang belajar, ibu juga sama belajar. Untuk yang tidak bisa hadir di Zoom, seperti biasa, ibu mengabsen via Google Classroom, dan yang di sini juga sama. Nanti isi absennya di Google Classroom ya. Oke. Untuk materi yang minggu kemarin masih ingat? Ya, kemarin itu kan kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya, gitu kan? Oke. Untuk menentukan daerah penyelesaian itu ada berapa cara coba? Ada dua cara. Ada 2 cara, betul. Nah, untuk cara yang pertama bisa dilakukan dengan apa? Menggunakan titik uji. Ya, titik uji. Titik uji itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan memperhatikan tanda dari pertidaksamaannya. Ya, betul. Dengan syaratnya apa? X-nya harus positif. X-nya harus positif. Ya, betul. Syaratnya X-nya itu harus positif. Nah, jika tandanya kurang, berarti yang diarsirnya ada di sebelah mana? Di sebelah kiri bawah. Sip, ada di kiri atau bawah. Oke, kalau misalkan tandanya lebih besar, maka yang diarsirnya sebelah mana penyelesaiannya? Sebelah kanan, sebelah atas. Iya, betul sekali, ada di sebelah kanan. Nah, itu untuk pembelajaran yang minggu kemarin. Kalau minggu sekarang itu kebalikannya. Kalau minggu kemarin
Itu dari pertidaksamaan kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, kalau yang sekarang kita itu dari penyelesaian, soalnya itu berupa gambar, kemudian nanti jawabannya itu berupa pertidaksamaan, jadi kebalikannya gitu. Nah, makanya untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan, Ibu kan sudah meng-share video ya di YouTube. Ayo, sudah pada di-download belum? Sudah pada ditonton belum? Sudah, sip. Oke. Ibu sudah meng-share video sebelumnya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan melalui video pembelajaran yang telah Ibu share sebelumnya, kalian itu bisa menentukan pertidaksamaan jika diketahui daerah penyelesaiannya itu melalui dua titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, diharapkan melalui, jadi nanti kalian tanya jawab. Diharapkan melalui tanya jawab dan diskusi itu kalian bisa menentukan pertidaksamaan dari dua titik yang diketahui, dua titik sembarang yang diketahui. Ada manfaat untuk pembelajaran program linier kali ini. Terutama ini di SMK. SMK itu nanti orientasi ke depannya sebagian besar itu mau kerja kan? Kerja. Iya. Yang kuliah itu jarang kalau di SMK. Nah, materi program linier ini sangat bermanfaat nanti ke depannya di dunia kerja. Sebagian besar itu misalkan berwirausaha. Contoh aplikasi dari program linier ketika kalian berwirausaha itu misalkan kalian mau dagang nih, jualan kue, misalkan ini cewek semua nih, ada yang pintar bikin kue, jualan kuenya itu bikinnya dua variasi. Kue yang pertama harganya sekian, bahan-bahan yang dibutuhkannya apa aja. Kue yang kedua harganya sekian, beda harga. Nah, dengan materi program linier ini nanti kalian bisa tahu gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya jika menjual dua kue ini. Tampilannya sudah muncul ya? Sip. Ya. Nah, jadi program linier dua variabel kita itu akan menentukan sistem pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaiannya. Dari daerah penyelesaiannya. Misalkan dulu. Program linier dua variabel. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaiannya, ini ada dua rumus. Rumus yang pertama, ini jika diketahuinya itu dua titik sembarang. Pakainya rumusnya yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah itu. Nah, rumus yang keduanya itu jika yang diketahuinya itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu rumusnya ada. Kita langsung ke contoh ya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, ini ada daerah penyelesaian, kemudian di sana ada dua buah garis. Artinya, kalau ada dua garis berarti ada berapa pertidaksamaan? Ada dua. Ibu ulangi, kalau misalkan ada dua buah garis, ada berapa pertidaksamaan? Dua. Ya, betul. Ada dua pertidaksamaan. Di sini, ini ada dua garis, ada dua pertidaksamaan. Ini daerah penyelesaiannya kan ada di bawah. Menurut yang Ibu sampaikan minggu sebelumnya, berarti tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Oke. Langsung ke penyelesaiannya.
Untuk garis yang pertama, ini garis yang melalui 8.0 dan 0,4. 8,0 berarti yang ini nih. 8,0 dan 0,4. Dari dua rumus yang tadi, kira-kira pakai rumusnya yang mana? Yang memotong sumbu X dan sumbu Y, atau yang diketahui dua titik sembarang? Yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, betul. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini kan jelas. Ini sumbu Y dengan titik 0,4. Kemudian ini sumbu X dengan titik 8,0. Nah, ini rumusnya. Ingat, kalau untuk rumus menentukan pertidaksamaan, itu yang ada di sumbu Y pasangannya dengan X. Yang ada di sumbu X pasangannya dengan Y. Ibu ulangi. Ini kan ada di sumbu Y. Y. Pasangannya dengan apa? X, sumbu X. Ya, betul. Makanya di situ 4 jadi 4X. Kemudian ini ada di sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu X. Sumbu X. Pasangannya dengan Sumbu Y. pasangannya dengan Y. Gitu. Jadi tukeran pasangan. Yang ada di sumbu X 4, yang ada di sumbu Y ini 4 pasangannya dengan X. Yang ada di sumbu X pasangannya dengan Y. Gitu. Kemudian ini dikalikan 4 kali 8 sehingga diperoleh 32. Nah, dari mana ini X tambah 2Y sama dengan 8? Dari mana? 32. Dari hasil 8 bagi 4. Semuanya dibagi? 4. Semuanya dibagi 4. 4X dibagi 4 jadi X. 8Y dibagi 4 jadi 2Y. 32 dibagi 4 jadi 8. Ini diperkecil. Oh. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Belum pertidaksamaan. Apa yang belum selesai coba? Apa yang belum selesai? Ini tandanya udah berbentuk pertidaksamaan belum? Belum. Masih sama dengan. Iya. Jadinya harus diubah ke pertidaksamaan. Gimana cara ngubahnya? Menggunakan titik uji. Titik uji boleh. Lebih mudah lagi apa? Ini X-nya sudah positif. Memperhatikan tanda. Perhatikan tandanya atau daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah mana garis? Di sebelah Di mana? Bawah kan? Bawah garis kan? ya. Bawah garis yang ini nih. Nih. Berarti kalau di bawah tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Ini yang 4 sama 8. 4 sama 8. Ini kan pertanyaannya ini nih. Ini kita ngambil titik uji. Titik uji yang berada di daerah penyelesaian. Ini kan daerah penyelesaiannya. Kita ambil misalkan 1,2. Ini bebas, mau 1,2 mau berapapun asal ada di daerah penyelesaian. Nah, ketika ngambil titik uji 1,2 disubstitusikan ke persamaan ini. Nah, caranya nah, dicek 1 tambah 2 kali 2 titik-titik 8. 4
titik-titik 8. Tanda yang bisa memenuhi itu adalah kurang dari sama dengan, sehingga pertidaksamaannya menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Oh. Jadi ini menggunakan titik uji. Kalau misalkan tidak menggunakan titik uji, dengan memperhatikan daerah penyelesaian, ya ini dilihat. Karena daerah penyelesaiannya ada di bawah garis, maka tandanya itu kurang dari sama dengan. Dapat ditarik kesimpulan di akhir bahwa pertidaksamaan itu adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8, tadi yang pertama. Kemudian 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kenapa tiba-tiba ada X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0? Kenapa? Ayo, jangan takut salah. Siapa aja boleh jawab. Karena daerah yang diarsir berada di atas sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, betul. Sudah selesai untuk penjelasan materinya. Ada yang ditanyakan? Boleh, barangkali ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada? Tidak ada. Nanti Ibu sudah share soal LAPD di Google Classroom. Silahkan kerjakan. Di sana ada beberapa soal. Silahkan kerjakan selama 15 menit. Selesai ya? 15 menit. Silahkan kerjakan 15 menit. Mau keluar dulu atau di sini sambil diskusi? Keluar dulu. Mau keluar dulu. Oke. Nanti yang mau nanya silahkan nanya ke Ibu ya. Ke Ibu boleh, teman-teman boleh. Nah, di sini yang mendapat tugas bukan cuman kalian yang ada di Zoom. Tapi tugas ini berlaku untuk semua yang Ibu ajar. Jadi sudah Ibu upload di Google Classroom. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sudah. Ada masalah? Untuk yang mau menjelaskan kali ini, seperti biasa Ibu akan acak manggilnya. Sengaja acak, kenapa? Soalnya kalau siapa yang mau, Ibu nanya siapa yang mau, pasti yang itu-itu aja. Jadi kalau Ibu nunjuk, setidaknya setiap siswa itu kadang ada anak yang udahlah biarin, nggak bakalan ditunjuk, jadi nggak ada usaha untuk mau mengerjakan. Tapi ketika Ibu bilangnya, ayo nanti Ibu tunjuk yang menjelaskan, jadi ada keinginan tersendiri, aduh saya takut dipanggil nih ngerjakan gitu. Saya takut disuruh nih harus bisa gitu. Bener nggak? Iya, makanya untuk yang menjelaskan kali ini adalah Ciela ya. Ya, Bu. Ya, Ciela, Ibu minta jelaskan yang nomor 1. Sebentar, Ibu share screen dulu. Ciela sudah mengirimkan jawabannya ke Ibu via WA supaya Ibu tampilkan? Ya, Bu. Bentar. Sudah muncul jawabannya? Sudah. Jelas tidak? Kurang besar tidak? Kurang besar, Bu.
Ish. Nah, jelas? Jelas. Masih kurang besar? Udah. Ya, oke. Sok, tadi Ciela sudah mengirimkan jawabannya ke Ibu dan sekarang Ibu share screen. Silahkan jelaskan Ciela jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 1, pada gambar terdapat 2 garis. Itu garis 1 dan garis 2. Untuk ketidaksamaan, kita pakai rumus persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu BX tambah AY sama dengan A dikali B. Untuk garis 1, itu 4X ditambah 6Y sama dengan 24. 24 didapat dari 4 dikali 6. Karena bisa dibagi, jadi dibagi 2. Itu disederhanakan jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Misal titik ujinya itu 0,0. 0 dikali 2 yaitu 0. 0 kali 3, 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, titik-titik 12. Karena garis arsirannya ke kiri, jadi tandanya itu kurang dari sama dengan. Jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang yang keduanya. Untuk garis 2, yaitu 2X min 2Y sama dengan min 4. Min 4 didapat dari 2 dikali min 2. Karena bisa disederhanakan, jadi dibagi juga 2. Yaitu X min Y sama dengan min 2. Titik ujinya 0,0. 0 dikali X, 0. 0 dikali Y, 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 titik-titik min 2. Karena garis arsirannya ke kanan, jadi tandanya lebih dari sama dengan. Jadi pertidaksamaannya X kurang Y lebih dari sama dengan min 2. Terus, jadi kesimpulan akhirnya 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. X dikurang Y lebih dari sama dengan min 2. X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Iya. Oke. Itu penjelasan dari Ciela untuk nomor 1. Sudah sangat jelas. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi? Siapa? Ayo. Sepertinya Siti Amalia berbicara tapi masih di mute. Coba di unmute dulu. Iya. Untuk garis yang kedua kan daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Tapi kenapa tandanya itu menjadi lebih besar sama dengan? Garis yang kedua. Ya, kan daerah penyelesaiannya ada di bawah. Tapi kenapa tandanya menjadi lebih besar dari sama dengan? Oke, silahkan jawab Ciela. Sok, jawab Ciela, kenapa? Ciela, silakan jawab. Karena itu sekilas garisnya itu kan ada di bawah, padahal ada di kanan garis. Jadi tandanya itu lebih dari sama dengan. Iya, betul sekali. Jadi ini siapa tadi teh yang nanya teh? Siti Amalia. Kalau secara sekilas, iya ini memang di bawah ya kelihatannya. Tapi kalau diperhatikan lagi, meskipun di bawah itu ada di kanan. Ada di kanan garis. Nah, kemudian di sini juga Ciela menggunakan titik uji. Titik uji jelas sekali. Ketika menggunakan titik uji 0,0, di sini 0 titik-titik negatif 2. Nah, 0 itu lebih besar atau lebih kecil? Dari negatif 2?
lebih besar dari negatif. Lebih besar dari negatif 2. Makanya di sini tandanya lebih besar dari sama dengan. Oh. Nah, jelas Siti Amalia? Udah, Bu. Sip. Berikutnya ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Aulia mau nanya? Ya, Bu, aku. Oke. Sok. Mau nanya apa? Jadi penyelesaian kedua itu kenapa tiba-tiba ada X lebih besar dari sama dengan 0 sama Y lebih besar dari sama dengan 0. Ya, di sana cuma ada 2 garis. Tapi kenapa tiba-tiba ada X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Oke, yang jawabnya siapa ya? Jangan Ciela lah. Yang lain jawabnya. Coba jawab oleh Elisa. Gimana jawabannya, Neng? Izin menjawab, karena dilihat dari daerah penyelesaian itu yang diarsir, yang di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Artinya daerah penyelesaian di daerah yang positif, sehingga X lebih besar sama dengan dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Iya, betul sekali. Jadi, ini hanya ada 2 buah garis, tapi kenapa tiba-tiba ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0? Betul sekali penjelasan dari tadi Elisa. Karena di sini penyelesaiannya ada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y, tidak ke daerah negatif. Artinya penyelesaiannya itu ada di daerah positif. Kalau di daerah positif berarti X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Tuh. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Itu untuk penjelasan nomor yang 1. Sudah selesai penjelasan dari pembahasan dari LKPD-nya. Tadi sudah sangat jelas sekali dan sudah Ibu bahas, jawabannya sudah betul dan sudah Ibu tambahkan juga. Oke, kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini untuk menyampaikan materi dan presentasinya. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya, jika ada daerah penyelesaian yang memotong sumbu X dan sumbu Y, maka pertidaksamaannya, rumusnya apa? Apa rumusnya? Bareng-bareng? Iya. X ditambah A. Sama dengan A dikali B. Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika yang diketahuinya itu adalah 2 titik sembarang, X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumusnya adalah apa tadi? Bareng-bareng lagi? Y dikurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. ya, per X2 kurangi X1. Betul sekali. Oke, itu kesimpulan untuk pembelajaran kali ini ya. Nah, oke, untuk dari pembelajaran kali ini Ibu lihat sebagian besar sudah paham yang di sini, dan Ibu lihat dari yang sudah mengerjakan LKPD di Google Classroom, sudah Ibu lihat sebagian, baru ada sebagian yang mengumpulkan. Itu sudah pada betul jawabannya, meskipun ada beberapa yang
masih salah tanda itu. Jadi, oke, untuk pembelajaran kali ini, menurut kalian, pembelajaran dengan Ibu menggunakan video, apakah lebih mudah atau malah lebih susah? Lebih mudah. Lebih mudah. Mending belajar dari materi yang Ibu sebar di Google Classroom berupa file PDF atau dari video? Dari video. Itu untuk pembelajaran kali ini. Kemudian nanti di akhir Ibu akan memberikan kuis. Ada soal kuis, silahkan dikerjakan selama 15 menit. Ibu sudah nge-share di Google Classroom. Kemudian ada timingnya juga. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah, langsung di-upload. Jika menguploadnya lebih dari 15 menit, berarti itu nilainya akan dikurangi. Jelas? Jelas. Dari yang tadi, dari soal yang kuis yang dikerjakan di Google Classroom, Ibu bukan hanya menilai dari kalian bisa atau tidaknya, tapi Ibu juga menilai tepat waktu atau tidak. Kemudian selama pembelajaran tadi kalian aktif atau tidak, itu semuanya Ibu nilai. Nah, kemudian setelah mengerjakan soal kuis di Google Classroom, itu ada lagi untuk memperkuat kalian. Maksudnya memperkuat, karena matematika mah beda dengan pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain, itu cara belajarnya gimana, Cing? Dibaca ya? Iya. Ya. Atau misalkan searching, jawabannya ada di internet. Kalau matematika, gimana cara belajarnya? Latihan. Dipahami. Ya, dipahami. Ada lagi, tadi siapa yang nyebut? Ada kedengeran? Harus latih. Makanya nanti setelah pembelajaran ini, silahkan dilihat di akhir bahan ajar, itu ada soal latihan. Silahkan kerjakan secara mandiri, kemudian dikumpulkan. Waktunya itu sampai minggu depan. Jadi selama 1 minggu. Jelas ya? Jelas, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan? Mananya? Oh iya, kenapa Ciela? Dua cara mencari pertidaksamaannya bagaimana? Oh iya, untuk yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kalau ada 5 garis, artinya ada 5 pertidaksamaan. Ada 5 pertidaksamaan. Cara menentukannya, dari 1 garis, itu tentukan titik pangkal dan titik ujungnya. Misalkan, ini kan 1 garis nih, misalkan ini garis. Ini ada titik. Di sini juga titik. Menentukan titik pertama dan titik keduanya bebas. Yang jelas, ini misalkan ini titik pertama. Berarti X1, Y1. Ini X1, Y1. Yang ini berarti X2, Y2. Nah, dari garis ini X1, Y1, X2, Y2 tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi, yang Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, pakai rumusnya yang itu. Jadi, jika ada beberapa garis, banyak, itu ambil satu-satu garisnya. Analoginya, misalnya, itu kayak tadi Ibu, ini 1 garis.
Ini titik awal, ini titik akhir. Jadi ada 2 buah titik. Dari 2 titik ini, masukkan ke rumus. Gitu. Jelas? Boleh di-unmute lagi? Ya. Ada yang ditanya? Sudah jelas penjelasan Ibu tadi? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, cukup untuk pembelajaran kali ini. Silahkan kerjakan soal kuisnya. Kemudian untuk materi minggu depan, seperti biasa Ibu akan mengupload video sebelum pertemuannya. Silahkan di-download, dipelajari. Untuk materinya itu, kita akan melanjutkan ke menentukan nilai optimum dari dari program linier. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada misalkan mau jualan kue atau apa, nanti berapa sih keuntungan maksimalnya gitu. Nah, minggu depan kita akan mempelajari itu. Cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silahkan pimpin doa. Tadi yang awal memimpin doa Ciela, untuk yang sekarang mimpin doanya yang belum berbicara. Lutfi, silahkan pimpin doanya Lutfi. Sebelum mengakhiri kegiatan Zoom, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ibu doakan mudah-mudahan kalian ini menjadi anak-anak yang kebetulan perempuan semua, solehah, dan semua siswa Ibu ada laki-lakinya juga, soleh-solehah. Tetap kembali lagi tadi ke kalimat Ibu ada, tetap selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.